A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepadanya kita memuji, hanya kepadanya kita memohon pertolongan, menggantungkan diri, dan kita memuji serta menyembahnya. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah, karena minal qalil, merasa cukup dengan perkara yang sedikit atau yang ada. Kemudian isti'dadu fi yaumil akhir, selalu bersiap-siap menghadapi hari perhitungan. Wa tu'minuna fi tanzil, dan mengimani apa yang telah diturunkan, yaitu kalamullah. Dan tidak ada permusuhan kecuali bagi mereka orang-orang yang zalim, yang dikategorikan dua orang zalim di dunia ini. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua adalah para ahli bid'ah. Bagaimana tidak, permusuhan yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW, permusuhan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lakukan kepada dua golongan umat manusia ini. Yang pertama adalah kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah. Bahkan ada yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, menikah dan punya istri. Mendefinisikan seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluk. Padahal dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Bahkan banyak di antara orang-orang musyrik yang menjadikan makhluk sebagai zat yang seolah-olah maha segala-galanya. Padahal dari sisi sakofah keduniaan mereka cukup bagus. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi ilmuwan, ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi pejabat. Tapi dalam memahami tentang eksistensi uluhiyah, justru malah menganggap matahari sebagai Tuhan, menganggap dewa-dewi sebagai yang memiliki kekuatan, padahal hanya berdasarkan pada cerita-cerita bohong. Atau mendefinisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, memiliki keturunan, dan bahkan memiliki ayah dan ibu. Betapa hina dan betapa jahatnya mereka, sehingga tidak ada permusuhan kecuali yang pertama kita lakukan adalah kepada orang-orang yang musyrik. Kemudian para ahli bid'ah. Bagaimana tidak umat Islam memusuhi para pelaku bid'ah? Karena secara identitas boleh jadi mereka adalah Islam, memeluk agama Islam, tapi akidah mereka menyimpang dari ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ibadah mereka dibuat-buat, ada yang dikurangi, ada yang ditambah-tambah. Yang seharusnya sholat itu dengan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Ada yang sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah, tapi kemana saja, semau dia. Bahkan ada yang menganggap bahwa ada ayat lain selain daripada kalamullah yang bermaksud dalam mushaf Al-Quran. Bahkan ada yang berani mengatakan Jibril alaihi salam menurunkan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib.
Karena Ali bin Abi Thalibnya masih kecil, akhirnya dititipkan kepada sepupunya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang teramat keluar dari ajaran Islam. Tetapi oleh mereka diyakini. Mereka tetap mengakui Muhammad SAW adalah sebagai nabi, tapi seolah-olah kenabian Nabiullah Muhammad SAW dikarenakan insidental, dan itu pemikiran yang bid'ah. Atau Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan satu praktek ibadah, kemudian ada manusia, ada yang mengaku muslim tetapi mempraktekkan aktivitas ibadah dengan menambah-nambah atau mengurangi yang padahal tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi termaktub dalam Al-Quran, sangat tidak ada. Sehingga wajar bila Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, tampakkanlah kebencianmu kepada para pelaku ahli bid'ah, bahkan kalau perlu di saat jalan kaki bertemu di jalan. Maaf mau bersin dulu, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, bersin ya, karena di rumah sendiri ya, jadi tidak ada yang jawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin, yarhamukallah ya, bikumullah yastimalakum insyaallah ya. Imam Syafi'i pernah menyampaikan, bila engkau bertemu dengan ahli bid'ah, maka tampakkan kebencianmu kepada para ahli bid'ah. Bahkan kalau perlu di saat jalan berpapasan di jalan ya, pepet ya, jalan si ahli bid'ah ini, bahkan kalau perlu sampai masuk ke selokan, sampai dia ini bertanya, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Dan saat itulah kita jelaskan, segeralah kembali kepada jalan Allah, pilihannya tidak ada lain. Kalau engkau benar-benar mengaku sebagai muslim, kau jangan pernah melakukan praktek-praktek kebid'ahan. Jelaskan bid'ahnya di mana saja, sebutkan. Dan itu adalah bagian daripada dakwah fi sabilillah. Para penonton dalam Facebook yang insya Allah nanti diputar ulang ya, termasuk juga insya Allah di upload ke YouTube channel. Kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok anak manusia yang telah memperjuangkan kurang lebih 23 tahun dengan pengorbanannya, dengan perjuangannya yang begitu penat, tidak mudah, persis seperti yang digambarkan dalam surah At-Taubah 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang di hadapan kalian seorang rasul min anfusikum, yang berasal dari kalangan kalian sendiri. Kalau Al-Fakir melihat potongan ayat ini, di sini Allah sedang berdiskusi dengan kita bahwa dalam konteks diutusnya Nabi Allah Muhammad SAW tidak ada istilah dia orang Arab atau non Arab, apakah dia suku mana. Yang jelas dia adalah seorang hamba Allah, anak Adam, keturunan Adam, manusia, bashar, persis seperti kita. Makanya kalimatnya adalah min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Begitu berat, begitu lelah apa yang menimpa dirinya,
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saking ingin mempertahankan keimanan pada diri umat-umatnya, saking ingin mempersiapkan segenap nilai, segenap perkara, ya, khawatir di kemudian hari setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umatnya merasa bingung apa yang harus dilakukan, apa yang harus diamalkan, apa ketika menemukan sesuatu yang baru, apa yang harus dilakukan, apa yang harus keputusan apa yang harus diambil. Itu yang Al-Fakir pahami ketika ada kalimat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Komponen-komponen, elemen-elemen, regulasi-regulasi, ya, instrumen-instrumen yang berkenaan dengan keimanan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan, sehingga ketika sudah ditinggalkan oleh beliau, karena beliau adalah manusia biasa, berarti wafat, ya, jejak-jejaknya masih ada. Bukan hanya dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk amal, dalam bentuk sikap, dalam bentuk keputusan, dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, yang kita kenal dengan istilah as-sunnah. Maka definisi as-sunnah adalah udhifa ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi wa sifatihi wa takririhi wa ala kulli halin fi syariatil Islam, yang sebagai theoretical teori dari grand teori, yaitu Al-Karim. Nah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa ulama salafus salih wa mujahidin wa rasatul anbiya wal mursalin. Ini masih muqaddimah. Wa nahnu min ummatihi minal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat amma ba'd. Nah, tadi muqaddimah, karena temanya adalah setan adalah musuh yang real. Kenapa demikian? Al-Fakir hanya membawa satu kalimat thayyibah saja, yaitu kalimat isti'adah. Di dalam Islam ada kalimatul isti'adah. Kita lanjutkan, ya. Di dalam Islam ada kalimat isti'adah. Apa itu kalimat isti'adah? Kalimat isti'adah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dalam bahasa Indonesia. Tapi Al-Fakir memahami a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah a'udzubillahi minasyaitoni, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bukan yang terkutuk, tapi yang selalu mengutuk. Boleh protes, ya, boleh interupsi, ya, bahwa kalimat al-isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bermakna aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang selalu mengutuk. Apa maksudnya? Kalau terkutuk berarti iblis bersifat iblis posisinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Setannya dalam kalimat isti'adzah ini betul, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, sebagai maf'ul.
Akan tetapi sifatnya yang arojimnya nggak ikut, ya. Berarti tidak bermakna selalu. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang selalu mengutuk, bukan yang maha terkutuk. Kalau yang godaan setan yang terkutuk, berarti setan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara dalam dalil, setan berjanji akan menyesatkan umat manusia. Setan berjanji akan menjadikan anak-anak Adam melihat keburukan itu nampak indah, dan melihat kebaikan justru nampak buruk. Kemudian bahkan dari awal terlahirnya setiap individu anak-anak Adam, keturunan Adam, dalam keterangan menyebutkan iblis dan bala tentara mengutuk, mendoakan kepada setiap bayi agar menjadi anak durhaka. Ya. Baik, karena sebentar lagi ada kajian lagi, ya. Ini hanya sekedar mengisi waktu luang, ya. Al-Fakir mau ngambil kesimpulan bahwa dalam kajian 7 menit ini, ya, coba teliti lagi oleh para panjenengan kalimat isti'azah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah tepat kalau maknanya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Kalau Al-Fakir justru yang tepatnya dalam menurut Al-Fakir, aku berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang selalu mengutuk. Atau aku berlindung kepada Allah dari godaan setan sang pengutuk, karena selalu menghina Adam dan keturunan. Jadikan itu sebagai bahan stimulus untuk mendalami Islam. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karam.